Kalau dari gue sendiri nih ya, ya suami lah ya. Udah pasti harus suami. Ya harus dong. Nanti kalau nggak dia nggak mau megang lagi kalau nggak gue sebut. Suami ya, itu peran kalian penting. Penting banget loh. Itu nomor 1 selalu. Iya benar. Terima kasih ya para suami. Halo semuanya. Perkenalkan ya, nama gue Desi Christina. Dan balik lagi sekarang kita dalam Alive Talk. Hari ini kita akan bicara nih sama mami-mami hebat dari Alive. Hai. Boleh dong perkenalkan diri dulu ya. Oke, dari kanan saya nih. Oke. So nama gue Brina. I'm a mom of 3 and what I do basically I'm a juggler. Kita di sini Alive Partner and I also have a business of customized costumes for kids. Gitu. Nah mungkin lanjut. Oke. Kalau dari teman saya yang satu lagi gimana nih? Halo, aku Rani Tanumi Harja. Aku ibu dari 2 anak, umur 8 dan 5 tahun. Sekarang kerjaannya sibuk di Alive Partner dan juga punya usaha batik. Wah, jadi teman-teman aku ini mereka sebenarnya punya usaha sendiri ya. Dan plus mereka juga sekarang menjadi full time Alive Partner loh gitu. Oh, apa? Aku sendiri ya. Tadi kan aku Desi Christina nih ya namanya ya. Saya itu ibu rumah tangga, pure ibu rumah tangga tadinya. Sekarang jadi full time Alive Partner gitu teman-teman. Oke, topik hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bicarain tentang staying sane as a working mom. Nah tadi kan mereka juga kan udah emang working mom ya aslinya ya sebelum masuk ke Alive ini. Sekarang gue mau tanya nih, gimana sih kalian mendefinisikan diri kalian sebagai working mom? Apakah menurut kalian itu working mom itu harus seseorang yang kayak punya penghasilan dalam bentuk uang, atau semua ibu itu lu sebut sebagai working mom? Dari Brina dulu deh. Oke, kalau menurut gua sebenarnya working mom tuh all moms are working moms karena pekerjaan mom sendiri itu udah 24 hour job. Ya benar ya? Ya, setuju. I mean like siapa sih yang bangun tengah malam kalau anak nangis? Kalau bukan kita, ya kan? Nah, tapi kalau udah depannya lagi ditambah kata working, berarti itu kan ada extra job kan? Basically ya kayak gue bilang tadi, kita tuh semua juggler, makanya as a mom. Kita mom di rumah, ya kan, ngurusin diaper, tapi kita mom di luar, ngurusin dream kita juga, sama ngurusin dream keluarga. So, I would say sih sebenarnya all moms are working mom. Itu dulu sih poinnya sebenarnya. Oke. Jadi dari lu working mom ya, semua orang tuh working mom ya lu bilang ya. Kalau dari lu gimana Ran? Kalau aku tuh suka banget sama kata-kata homemaker. Homemaker tuh tugasnya make a house a home for the family, whether dia kerja di luar atau di dalam rumah. Pokoknya dia tuh mengusahakan sesuatu gitu ya. Pokoknya membuat rumah itu bukan cuma jadi tempat penampungan habis selesai aktivitas pulang ke rumah, terus pulang ke rumahnya cuma habis makan anak-anak tuh selesai gitu ya. Tapi pokoknya tuh di rumah itu punya value yang dibangun, ada joy, ada love. Jadi membuat rumah tuh merasa nyaman dan feels like home gitu. Jadi menurut aku apapun yang dikerjakan, pokoknya itu tugas kita sebagai mama tuh, mau di luar, mau di dalam rumah, mau cari duit, mau cuma hangout sama teman-teman, tapi pokoknya itu tugas kita di rumah tuh mengusahakan sesuatu. Nah itu balik lagi, kadang di luar juga sambil ngejar mimpi kan untuk anak-anak juga kan gitu kan. Jadi ya pokoknya apa yang dikerjakan di luar itu pasti balik lagi kita untuk keluarga ya, untuk anak-anak ya, setuju ya. Jadi menurut Rani ini tadi home sweet home nih ya? Iya, home sweet home. Oke. Jadi bukan tugasnya papa. Harus semuanya dong. Tapi memang kan katanya ibu itu soalnya pilar di rumah, ya kan? Kekuatan tuh ada di seorang mama. Iya. Oke, kalau menurut aku sendiri nih. Kalau menurut aku sendiri working mom ya memang semua ibu benar sih, setuju seperti yang dikatakan Brina sama Rani, bahwa semua itu pasti ngomongnya working mom. Kita nggak working mencari uang pun mami nggak mungkin diem ya, nggak mungkin diem kan. Pasti kan kita juga kerja gitu di rumah, kerja buat siapa? Kerja buat anak, kerja buat suami, kerja untuk membangun rumah tangga yang baik gitu. Tapi kalau menurut definisi aku sendiri nih, working mom itu adalah seseorang ibu atau mami yang bekerja mencari uang. Kalau menurut aku definisinya masih itu gitu. Jadi kalau yang tidak mencari uang, pure ibu rumah tangga seperti aku dulu, itu aku nggak sebut working mom. Karena menurut aku untuk melayani anak
atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu adalah sesuatu yang seperti keharusan. Oke. Jadi it's not working for me. Iya. Gitu. Oke. Panggilan Lanjut ya. hidup lah. Lanjut. Ya, panggilan hidup udah harus. Iya, Lu mau iya, jadi iya. ibu, ya lu mau jadi ibu, Otomatis. ya itu yang Tanggung otomatis jawab lu lah ya. kerjakan. Betul, Iya. betul. Oke, sekarang lanjut nih ya. Apa strategi kalian nih untuk tetap fokus pada pekerjaan, tapi tidak mengabaikan juga kebutuhan keluarga? Dan pernah nggak nih ada momen dimana salah satu peran itu terasa berat? Coba, Rani dulu deh sekarang. Kalau aku tuh kayak untuk balik tetap fokus gitu ya. Kayaknya harus tahu alasan awal tuh kita akhirnya memutuskan untuk kerja tuh apa. Oke. Sampai kita harus keluar dari meninggalkan rumah gitu ya untuk keluar ketemu orang tuh alasannya apa gitu. Jangan sampai nanti takutnya jadi kebablasan gitu kan. Oh, kita mesti tahu tujuan ini untuk anak. Kadang tuh untuk sebenarnya kadang menurut aku untuk diri kita sendiri sih. Kadang tuh aku kerja membuktikan kalau udah jadi ibu, udah jadi punya anak tuh masih bisa mengejar mimpi. Kadang kan Oke. waktu kecil kita pengen jadi apa gitu kan. Jangan sampai pas udah punya anak tuh kayaknya ayo udahlah gue di rumah aja gitu. Kayaknya tuh jadi ibu tuh masih punya panggilan untuk mengejar mimpi kita. Menurut aku tuh kayak gitu. Iya, bukan Terus- artinya punya anak jadi hilang semua mimpi ya. Terus ya udah cuma kerjaannya cuma udah gue cuma anak doang, nggak, sebenarnya kita tuh masih bisa kok gitu. Kalau kita mau pasti kita bisa kan gitu. Terus Tapi pernah nggak Rani tuh merasa kok gue jadi kayak mengabaikan rumah tangga gue ya karena gue sibuk di luar gitu, Ran? pernah sih, pernah terutama kalau anak lagi sakit. Oh, Kalau oke. anak sakit tuh kayaknya itu satu peran panggilan ibu yang nggak bisa digantikan sama siapapun gitu ya. Itu menurut aku tuh salah satu tadi ada yang merasa lebih berat gitu. Kadang kalau misalnya anak sakit tuh kadang suami baru aku tuh di rumah nggak ada neni, nggak ada pembantu. Jadi kalau aku pergi pasti pas suamiku lagi di rumah atau kalau nggak kepepet ya nitip sama opa omanya gitu ya. Iya. Cuma kalau misalnya lagi anak sakit tuh aku bisa kayak oke, kalau sebelum 38 nggak usah kasih tahu. Karena kalau nggak kita jadi kepikiran gitu kan. Karena aku tahu nih aku pergi cuma sejam, kasih tahu gini kalau misalnya sampai udah 38,3, oke berarti aku harus pulang. Aku harus arrange semuanya untuk aku pulang gitu. Karena ya itu walaupun list obat udah dikasih, tapi peran kita sebagai ibu tuh nggak bisa digantiin gitu. Walaupun papahnya ada di rumah bisa ngasih obat 2 kali 3 sehari, 3 kali sehari, 2 kali sehari. Tapi kalau nggak ada kita tuh anak-anak tuh kayaknya masih butuh mamahnya gitu. Iya. Kehangatannya beda ya. Kayaknya itu yang struggle kalau misalnya anak sakit tuh udah deh. Betul. Kita kayak nggak ini ya, kita juga nggak fokus ya, takutnya Iya. di luaran ya, Kalau pergi juga mengerjakan nggak tega pekerjaan kita ya. jadinya. Oke, kalau dari Brina sendiri apa nih, Brin? Gimana cara lu biar tetap fokus pada pekerjaan, tapi lu juga nggak mengabaikan kebutuhan rumah tangga lu? Oke. Kalau gue tuh orangnya scheduling. Super scheduling banget. Jadi kayak I do have schedules daily, weekly, monthly. Oke. Bener-bener scheduling gitu. Jadi kayak even what I do setiap malam nih ya sebelum tidur tuh gue pasti langsung schedule besok itu kan misalkan Sabtu gue udah chat nih satu chat yang gue punya WhatsApp grup serumah. Oke. Kayak mbaknya apa semua itu gue kayak chat. Oke, pagi apa, siang apa. Jadi semua tuh scheduling. Jadi kalau dari gue jadi kayak mereka udah tahu nih kerjaannya mereka. Jadi mereka udah jelas anak gue mesti gimana. Nah karena gue amazed banget nih sama Rani yang ternyata nggak punya helper kan di rumah kan. Nah kalau gue sih sangat amat butuh my support system which is my mbak di rumah. Mbak ya. my supir itu sangat membantu banget buat gue. Gitu karena without that gue merasa kalau orang bilang nggak punya kaki. Gitu kayaknya ya mau gerak jam segini udah mesti gini, jam segini mesti gini gitu kan. Sedangkan their schedule tight, our schedule tight gitu. Jadi ya Iya. nggak bisa gitu kayaknya ntar di penjara merasanya. Jadi kayak kalau gue harus ada support systemnya gitu. I'm thankful my support system is very good. Oke, jadi lu udah membagikan tugas-tugasnya tuh berdasarkan schedule lu weekly, monthly, lu udah bagiin ke orang-orang rumah ya. Udah. Jadi lu sendiri bisa gerak ya. Yes. Gimana kalau itu orang rumah keluar atau cuti? Biasanya gue akan mengatur orang rumah itu kalau let's say kayak lebaran ya, even lebaran aja nggak akan mungkin pulang semua. Jadi kayak kita tuh udah bikin perjanjian dari awal,
tips nih ya Ah. buat mama nih ya, tips Iya, buat mama tips, nih ya. oke. Jadi kayak kalau pulang lebaran gitu nggak boleh pulang semua barengan, Gantian. harus gantian gitu. Jadi udah bilang gitu, jadi awal kalau lebaran nggak boleh nih ya, ntar gantian ya. Jadi mungkin kamu pulangnya Idul Adha gitu. Jadi supaya nggak pernah kosong di rumah. Oh, tapi kalau misalkan kita nggak bilang lebaran nih ya, hari-hari biasa emang mereka nggak giliran ada yang apalah pulang lah. Very less likely. Oh wow, enak ya. Kalau gue tuh dari pas bayi, gue apa nggak pernah pakai. Jadi Oh. makanya tapi anak gue tuh kayak jam 9 udah tahu masuk kamar tidur dan gue nggak usah nemenin tidur. Jadi Oke. kadang tuh kalau ada Zoom meeting itu jam 9 ya udah anak gue di kamar, gue di kamar sendiri, gue kerja gitu. Jadi mereka udah makan juga sendiri. Mungkin karena udah kebiasaan gitu. Jadi Habit ya. Dan mungkin karena gue tinggal di apartemen, kalau ada orang tuh gue risih gitu. Kadang ada yang kayak gitu juga kan. Iya Iya ada. Jadi lu nggak enak ya ada orang lain tuh yang seliweran gitu ya, Iya, bukan iya. keluarga sendiri Iya, gitu iya, ya. iya. Oke ngerti. Oh. Lu sendiri gimana, Des? Kalau gue sendiri, gue setengah Rani, setengah Brina sebetulnya. Oke. Gitu. Jadi helper gue mungkin tidak sebanyak lu, Brin. Dan udah gitu gue juga masih pegang anak gue yang kecil sendiri. Karena helper gue tuh terbatas di rumah, orang rumahnya banyak. Dan udah begitu anak gue juga 3 kan. Oh tadi belum perkenalkan ya. Iya, tadi belum bilang. Anak gue juga 3 anyway. Anak gue juga 3. Cuman kebetulan umurnya juga udah 10, 8 sama 6. Oh sorry, 11, 9 sama 6. Oh, oke. Kenapa lupa umur anak sendiri ya? Nah jadi kalau yang besar-besar ya udahlah mereka udah bisa ya. Dan lagi yang besar juga kan laki. Jadi gue sekarang masih megang nih yang kecil. Nah yang kecil masih butuh helper. Kayak sekarang juga lagi sakit di rumah. Jadi gue juga masih gimana ya, jam gue untuk keluar tuh masih sangat terbatas, Brin. Gue nggak mungkin menjadi mami yang keluar seharian di rumah, besok keluar lagi seharian di rumah, nggak bisa gitu. Jadi walaupun gue membagi pekerjaan gue dengan suami gue nggak bisa ngomong membagi pekerjaan dengan helper gue, karena helper gue itu bukan khusus anak-anak, dia megang satu rumah yang gue tadi bilang orangnya banyak gitu. Jadi gue cuman mengambil kesempatan di mana helper gue bisa gue pakai. Tapi kalau supir available gitu. Nah jadi pekerjaan gue sendiri itu yang gue harus batasin di luar, karena gue masih ada anak-anak di rumah. Tapi mereka itu kan udah jalan ya, kan mereka juga nggak di rumah terus kan. Mereka pulang sekolah, mereka les. Kalau udah gede gitu kan Ran. Kalau lu kan mungkin masih agak kecil ya Ran ya. Umur Tapi berapa juga tadi, Ran? yang pertama tuh pulangnya di jam 3 sore. Ah, Jadi iya. lumayan. Ya lumayan lah kayak gitu. Half day lah ya. Ya half day. Cuman kalau yang kecil kebetulan anak gue perempuan dan gue tidak pakai pendamping seperti suster atau helper untuk dampingin mereka, makanya gue masih suka kadang jemput atau nganterin les, gue yang tungguin gitu. Jadi gue tuh gimana ya, udah bagi jadwal gue. Jadwal les itu di hari-hari dimana gue memang kosong gitu. Pembagiannya kayak gitu aja sih. Jadi gue tahu di situ gue bisa nemenin. Selebihnya ya gue untuk pekerjaan gue luar gitu. Nah, Kalau gue enaknya cara membagi di gitu. sini tuh kita bisa atur waktunya kan. Benar. Betul. Bisa atur kesibukan kita apa, kesibukan anak kita apa. Jadi Kita schedule-nya bisa keatur. Iya, jadi kita bisa scheduling ya. Oh, hari Fleksibel ini gitu ya. Hari ini buat Alive. Iya. Hari besok misalkan buat anak, oke lah, kosongin dulu gitu. Gue gak kebayang kalau kita kerja 9 to 5 yang harus ada di Kantoran satu ya. tempat, kantoran Betul. nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, betul. Itu mungkin ya nggak kalau itu suit- udah nggak bisa nggak megang suit buat anak. gue. Iya. Iya. Dan jujur kayaknya kalau misalkan udah sebagai mam, kita tuh fully, kalau kayak tadi lu bilang dari pagi sampai malam seakan-akan kita keluar tuh fully, ada rasa bersalah nggak sih? Iya. Ya Iya, kan? iya, iya. Karena begitu kita pulang energinya habis, jujur ya. Iya. Jadi kayak energi kita buat main tuh udah nggak ada. Sisa-sisaan Sisanya kebanyakan marah. Marah. Karena kita Kesel udah ya capek kan. Kita udah capek kan. Ngadepin Terus anak ya masih, kan. Iya, sedangkan benar, anak benar. energinya masih terus butuh mama Iya betul. gitu Iya kan. betul. Dan gue masih ngajarin anak sendiri juga. Oke. Gitu. Jadi ya harus bagi energi itu lah. Yes, Ya. yes. Oke nih lanjut ya. Tadi untuk staying sane, kalian tuh kan pasti butuh support system. Kalau dari Brina tadi udah jelas-jelas ya, support systemnya tuh Orang rumah. Orang rumah. Tapi gue pengen tahu nih Brin sama Rani, siapa sih yang menjadi top of your mind dari support system? Oke, misalkan pertama gue tebak yang lu ya, helper. Laki dulu lah, Oh, laki biar dulu, memberikan dia kan posisi dong. Posisi, ya betul. kan? Jadi suami dulu, Oke. ya kan, suami dulu karena gua anak kan 3 ya, tapi anak gua yang paling gua sendiri susah handle tuh malah yang paling besar.
Jadi kata kasar kita tuh kayak bertolak belakang banget sifatnya. Nah, yang bisa handle dia itu kebetulan suami gue, karena mungkin sifatnya mirip, jadi kayak ngaca gitu ya. Iya. Jadi ngerti what to do gitu. Nah itu suami gue. Dan kalau other than that sih ya kayak gue bilang sih kebanyakan helper di rumah, karena mereka help me to antar-antar les. Karena intinya kalau les mereka udah gue atur semua deket rumah. Oke, ya Semua, sama. semua udah dekat rumah, jadi yang sejangkauan lah gitu kan, yang nggak perlu naik Grab, nggak perlu naik Gojek. Dan kebetulan aku ada bajai guys di rumah. Ada bajai. Aku ada bajai pribadi. Jadi, Serius, serius. Ini jadi bajai pribadi buat apa nih? Buat nganter les. Ada Serius. fotonya nggak? Kok ini something unik ya, Brin ya? Sampai ada bajai. Kan kalau naik motor takutnya kehujanan, Oke. ya kan? Kalau bajai setidaknya punya tutup dong. Pinter ya. Isi bensin nggak by the way? Bensin. Oh, isi bensin. Ada plat itu loh. bajai. Oh. Jadi berlicense ya. Gitu. oh. Jadi ya itu untuk jadi kata kasarnya untuk nganter-nganter les itu semua udah diatur sedemikian rupa supaya gampang gitu ya. Karena kesibukan gue untuk nganter anak itu sudah gue switch dari yang nganter les, sekarang gue switch ke nganter ke lebih ke arah events. Turnamen Gitu, karena kebetulan anak gue pretty aktif, jadi yang turnamen lah, ntar dia modeling lah, ntar dia syuting lah, dan teman-temannya itu gue yang nganter. Oh, itu kalau masih gue lu yang mesti nganter antar. semua kan sama les kan Nggak bisa, habis waktunya iya, betul. gitu kan, lebih ke arah itu jadinya. Oke. Kalau dari Rani nih, Kalau gue tetap juga sama bapaknya kan, harus dimention pertama. Karena memang dia belum, gue juga bersyukur suami gue tuh tipenya yang kalau kerja aku mau ada ini, even kita kayak ada kalender LF tuh gue udah share ke dia for the whole year, supaya dia tahu pas gue bilang 1 lu tahun jangan gitu? pergi gitu. Kan dia suka pergi keluar, suka pergi. Jadi gue bilang pas ada tanggal ini lu jangan kemana-mana karena I need you to be home, gue pergi gitu. Jadi Oke. itu tuh harus bisa diomongin juga kan sama suami, itu penting. dan dia bisa. Ya gue dulu-duluan lah siapa. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dia udah keluar jadwal keluarnya ya gue harus ngalah. Tapi kalau misalnya gue duluan, makanya kan untung cepet gue keluar duluan. Terus sama sekolah. Jadi nah untungnya tuh yang gue anak pertama sekolahnya pulangnya jam 3. Jadi itu gue bisa menghabiskan waktu banyak. Jadi kayak pas anak gue sekolah, gue bisa kerja tuh pagi, ketemu orang segala macam gitu. Terus Benar, sama sih. ya udah pas dia pulang ya gue ada sama mereka gitu. Kadang malam kalau misalnya gue ketemu orang, gue ajak mereka juga. Oh. Dan mereka ya itu sama, gue udah tentuin dia makannya apa, gue udah siapin semua. Jadi misalnya mama mau ketemu orang, kamu makan di sini, kamu kerjain PR, semua udah diatur. Atur. Tapi itu lu ajak maksudnya? Gue ajak, Oh, gue ajak lu mama ajak mau keluar. kerja ya, Ha-ha. kamu ikut mama gitu. Oke, mereka tahu gitu. Nah, Cuma ya. itu gue pilih juga. Kalau besoknya ada quiz ujian ya gue nggak ajak mereka, milih-milih waktu gitu sih. Yang kecil gimana, Ran? Sama ikut juga. Oh, ikut juga. Sama. Jadi lu dengan lu bekerja lu bisa menenteng 2 buntut gitu ya? Bisa. Oh, Dan iya. akhirnya Hebat. dan mereka juga bisa saling jagain. Gue bilang jangan jauh-jauh dari mama, because kalau mama nggak bisa ngat kamu nggak bisa ngat mama gitu. Jadi Iya. harus sama-sama sayang lihat tuh. Jadi gue ketemu orang ya udah, mereka udah biasa gitu sih jadinya. Dan mereka Awalnya emang nurut struggle, juga cuma- ya Iya. dengan lu ngomong gitu Iya. ya. Mungkin itu juga ya poin positifnya tuh kalau Nggak megang punya. sendiri kali ya. Benar. Lebih mandiri ya, independen Iya, ya. mandiri ya. Karena kan dia nggak ada yang di Iya. temenin di sampingnya terus lebih gitu ngerti loh. tanggung jawabnya mereka Ya, sebenarnya. mungkin ya, Iya. sejak Nggak- kecil ya. nggak spoiled gitu ya Nggak maksudnya. spoiled. Ya. Jadi lu ngatain anak lu sendiri gitu maksudnya. Oke, selain suami siapa lagi nih, Ran? Sekolah tadi kan? Oh iya, Suami sekolah. sekolah Oke, kedua kepepet sekolah. ya udah sama opa omanya lah. Opa oma ya, iya. Kalau dari gue sendiri nih ya, ya suami lah ya. Ya. Udah pasti Harus suami. ya. Harus dong. Nanti kalau nggak dia nggak mau megang lagi kalau nggak gue Para sebut. suami ya, itu peran kalian penting. Penting banget loh. Itu nomor 1 selalu. Iya. Iya benar. Terima kasih ya para suami. Oke, jadi pertama itu adalah suami. Yang kedua itu adalah supir. Aduh, driver itu benar-benar sih berguna banget ya. Kalau nggak bisa jalan juga anyway gitu loh. Anak-anak jemput kanan jemput kiri, masa kita yang harus jemput? Maaf, saya nggak punya waktu untuk menjemput anak-anak. Nah, yang ketiga adalah mertua. Karena gue tuh satu rumah sama mertua gue, jadi ada apa-apa aku titip ke mertua. Ya siapa sih yang masa nggak percaya titip ke mertua? Justru enak banget kan gitu ada mertua yang bisa ngeliatin anak-anak kita, dan kita juga tanpa worry, tanpa harus nanya-nanya lagi, udah makan belum ya, kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau misalkan nitip mbak kan mungkin mbak kan bisa come and go ya, bisa berganti. Itu sih gue masih agak suka worry
gitu Brin. Nah karena kebetulan makanya tadi gue tanya ke lu nih, apakah mbak lu itu nggak come and go Brin gitu loh? Karena kalau gue melihat di rumah tangga gue sendiri, dia itu bisa come and go gitu. Jadi bisa mbak baru atau driver baru. Driver sih kebetulan jarang yang kayak gitu deh, jarang come and go. Mbak biasanya. Nah jadi kan kita kepercayaannya Ya. balik lagi ke zero ya. Yes. Oh aduh mbak baru gitu. Ya. Gitu kalau dari gue. Kalau gue sih luckily memang kebetulan tim di rumah ya udah 4 tahun nggak berganti deh. Ya. Oh. Gitu. Jadi Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya, Jadi ya trustnya di sana ada. Iya betul. Oke Brina, gue mau tanya nih sama Brina. Waktu pertama kali memutuskan as a working mom, itu lu ada pesan gak sih buat diri sendiri atau kenapa sih lu mau jadi working mom? Oke, Memulai langkah itu. kenapa memilih untuk menjadi working mom? Oke, I believe that when we come out of our comfort zone, that's where the magic happen. Oke, ya setuju. So, kalau kita mau melihat suatu magic, sesuatu hal yang kita tidak pernah tahu dan kita nggak pernah rasakan, which we never know what it is, ya we need to start something what it is yang menurut kita ada opportunity di depan mata. Oh oke. Ada nggak pesen buat diri lu sendiri gitu? Ketika lu tuh baru mau mulai ya, lu meyakinkan diri lu nya tuh gimana gitu? Oke, gue mau ambil nih langkah ini. Just do it. Wow, kayak Nike ya lu ya. Kita iklan ya di Just do kita it, ya. di endorse gak nih? Don't think too much, just do it. Just do it. Oke, dari Rani sendiri gimana Ran? Kalau aku emang dari dulu tipenya orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi kayak emang karena udah biasa kerja, sebelum nikah juga udah kerja. Terus ya udah, pokoknya semua tuh kayak semua sebenarnya kayak online gitu gue udah jalanin gitu sampai akhirnya pas udah punya anak, gue ngerasa oke, guenya kayaknya butuh duit jajan lebih kayaknya. Atau kalau kan sesuatu yang dikerjain kayak gue mesti kontak orang. Pokoknya sesuatu yang dikerjakan di luar kebiasaan gue untuk sama anak-anak gitu. Jadi memang gue selalu kayak mencari-cari apa yang gue bisa gue kerjain sih gitu. Jadi message-nya buat gue ya, gue tuh jangan pernah membuat diri lo itu diem dan sehingga potensi lo itu Terkubur. Gitu. Ya, jadi kayak Tuhan tuh udah percayain potensi sama lo lebih dari yang kita as a mom ini gitu. Jadi balik lagi ke situ, lo lakuin yang lebih, ya itu emang panggilan kita sih gitu kayaknya. Iya, oke. Kalau dari gue sendiri nih ya, gue tuh dulu memulai untuk ikut Alive ini. Satu kan karena emang kita kan diajakin ya. Kalau di Alive ini kan diajakin. Kebetulan aku kan diajakin tuh sama si Juliana Parmadi kan, temen aku gitu. Emang dia temen aku sendiri. Dan aku tuh ngeliat dia tuh hidupnya makin positif. Nah, waktu saat aku full time mom, maksudnya nggak bekerja sama sekali, bener-bener nggak punya penghasilan. Itu tuh di situ justru diri aku tuh kayak ngomong gitu. Aku ngomong sama diri aku sendiri gitu. Gimana caranya gue ingin lebih produktif. Gue nggak mau nih diem aja begini terus gitu. Tapi apa? Kadang kan kita bingung ya. Kadang kita bingung how to start gitu loh. Mau mulai dari mana nih ya? Bingung. Nggak ada guide. Nah terus udah gitu kebetulan Jule datang. Dan begitu dia kasih kisi-kisi lah pokoknya kalau kerja di Alive itu seperti ini. Oh ya udah deh, ini kayaknya opportunity yang harus gue ambil, yang harus gue coba gitu. Jadi gue sih cuman bilang ke diri gue sendiri, ayo dong coba sesuatu yang baru. Jangan lu diem gini terus Des. Gitu. Just do it itu. Just do it ya. Just do it kan? Just do it ya. Don't think too much ya. Too much. Just do it. Oke. Jadi ini my last one question ya buat kalian ya. Ada nggak yang ingin kalian sampaikan untuk working mom di luar sana yang sedang menghadapi struggle untuk menemukan sanity mereka kembali? Oke. Dimulai dari gua ya. Boleh Brina dulu atau Rani dulu, terserah Brina ya. Oke. Oke, Dimulai dari yuk, gua Brin. ya. Oke. Mungkin gua akan memberikan satu mantra. Maybe just Mantra. repeat after me ya. Ya, repeat after me. Kok takut ya? Ya, mantra gitu kan. Oke, just repeat after me. I'm a mom. I'm a mom. I'm a super mom. I'm a super mom. I am a multitasking queen. I'm a multitasking queen. I'm a juggler. I'm a juggler. And it's okay for me to rest. And And it's okay for me to rest. So, whenever you guys are struggling,
actually just take a step back and rest. And it's okay too, karena kehidupan kita tuh udah chaos. Kita ngurusinnya banyak banget. Kita bukan cuma mom, kita juggler, kita kerja. Dan aku suka bilang kita juga anak dari mama kita, maybe kita sisters, kita in-law. Ya banyak banget kan kegiatannya, dan orang yang harus kita handle tuh banyak di luar dari pekerjaan. Jadi ya kalau memang lagi struggle atau lagi burnout, it's okay, just take a step back and rest. Ya, rest Ya rest aja, napas dulu. Kalau perlu holiday tipis, silahkan, by all means, nggak apa-apa kok, nggak ada yang ngejudge juga. Dan when you're ready, come back to the real world. Nah, jangan lupa balik ya. Nah, jangan lupa balik, jangan hilang ya. Quit, bye. Ya, jangan healing, Jangan terus kelamaan. hilang. Ya healing, balik. Kelamaan healing ya. Ya. Dari Rani gimana nih, Ran? Ada nggak pesan-pesan? Ya kalau menurut aku struggle itu tuh membuktikan kalau kita masih hidup, ya kan? Kalau kita udah tenang-tenang aja, berarti kita ada something wrong with ourselves gitu. Jadi menurut aku struggle itu adalah membuktikan kalau kita masih hidup dan kita harus syukurin. Yeah. Karena nggak semua orang bangun tidur punya pekerjaan, gitu. Setuju. Ya, Setuju. Itu aku kayak udah mulai melek nih dengan keadaan itu kan. Jadi nggak semua orang itu punya tanggung jawab dan dipercayakan sesuatu. Jadi menurut aku itu sesuatu yang harus disyukuri dan harus tahu juga kapan kita stop. Jadi pokoknya kayak your mental health is number one. Itu paling penting kan. Jadi kalau udah burn out ya larinya ke siapa ya? Ke Tuhan, balik ke suami, cerita. Jadi karena aku suka ngomong, jadi harus mengeluarkan apa yang ada di kepala gitu kan. Sama juga kalau udah penuh nih si kepala harus bisa nulis kalau aku tuh punya planner. Jadi kita tuh sebagai ibu, sebagai udah grocery apa semuanya lu you name it, kita semua kerjain. Jangan sampai udah waktunya kepalanya udah mumet, semua tetap kita paksain tahu di kepala gitu. Jadi harus menumpahkan semua ke tulisan. Kayak mungkin Bina juga semua udah ada schedule-nya, lu pasti tulis kan. Iya benar. Jadi ada tick box-nya gitu lah ya. Besok aja lu harus gini-gini, lu menumpahkan itu ke your support system. Itu juga kalau gue tulis di planner. Ya tadi gue balik suami gue punya gini-gini, semua harus gue tumpahin supaya nggak kitanya burn out sendiri gitu. Menurut aku itu. Jadi yang lu tulis itu curhatan hati lu, jadi kayak orang punya diary book atau bukan. gimana? My schedule. Jadi your gue schedule. mau apa-apa karena udah nggak bisa lagi nih. Kayak Brina Jadi, tadi ya. Jadi jangan sampai sebenarnya kadang struggle tuh cuma ada di pikiran. Sebenarnya kalau kita tulis, kita semua bikin list down apa aja sebenarnya ini udah kok, ini sebenarnya udah beres. Cuma kadang kita di kepikiran ini kayak masih aja kayak ini belum. Padahal sebenarnya udah, lu mau apa lagi gitu. Kayaknya sebenarnya semua tuh ada di pikiran kita doang gitu. Iya benar sih, gue juga setuju sama lu Ran. Jadi bikin schedule itu memang yang paling tepat ya. Jadi gue tuh dulu orang yang sangat unscheduling, nggak punya schedule apa-apa, nggak punya schedule, jalanin aja gitu loh. Hari-hari ya udahlah kan, cuman jalaninnya. Kita tahu kan aktivitas kita kan harus ngapain. Ya paling ini. Tapi ternyata tuh di luar yang ada di kepala kita tuh, oh iya ya. Banyak juga ya, misalkan kita tiba-tiba datang diribetin sama anak, jadi ngerjain yang anak, yang ini yang top priorities kita malah jadi tertunda, ya kan, malah jadi tertunda, dibesokin lagi. Nah makanya disitulah gue jadi seseorang yang banyak menunda, karena gue tuh nggak punya schedule. Tapi benar sih kata lu Siran, kalau misalkan kita schedule, oh ternyata tuh ini udah gue lakukan ya, ini udah beres, tinggal sisanya aja gitu ya. Jadi kita kelihatan dikit, kita nggak akan burn out. Jadi coba deh bikin schedule, itu yang paling memudahkan hidup kita ya kan. Punya planner buat diri kita sendiri. Yes. Ya. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol banyak ya sama mami-mami hebat Alive ini. Jadi kalau boleh gue simpulin nih ya Brin, Rani, kita itu sebagai mom, kita itu kan adalah role model ya buat keluarga kita. Setuju nggak sih? Nah, jadi kita sendiri tuh tidak boleh, kalau menurut gue juga nih ya, kita tuh nggak boleh mengubur mimpi kita. Kita kan dari muda, dari kecil, kita kan punya mimpi. Nah mimpi itu ya wujudkanlah kapanpun itu terjadi gitu. Mau kita udah tua pun bisa kok mewujudkan mimpi kita gitu. Biar kita sebagai role model di keluarga dan di mata anak-anak kita juga lihat, oh ini mamahnya tuh punya mimpi dan dia bisa mewujudkannya. Umur ya kan? Umur berapapun gitu. Kita kan juga ingin ya mimpi anak kita tuh terwujud someday gitu loh, di umur mereka kapanpun. Nah jadi untuk para working mom atau working mom yang lagi struggle juga, tadi kan udah dikasih tips nih ya sama para mami-mami Alive ini. Kalau misalkan lagi merasa burnout, ya udah
take back dulu, healing dulu sebentar, nanti make a comeback lagi gitu. Tapi kalau misalkan yang baru mungkin mau memulai bekerja atau baru mau mengambil langkah nih untuk memutuskan akan bekerja atau enggak, just do it. Ya. Just do it. Dia bilang just do it, ya kan, don't think too much gitu. The magic is out there somewhere. Nah gitu, jadi kita ambil opportunity di luar sana. Banyak kok opportunity bagus gitu di luar sana gitu. Jangan sia-siakan kesempatan gitu, karena hidup ini tuh berharga ya, Iya. Ran. Tadi Hidup lu hanya bilang sekali ya. Iya, hidup hanya sekali. Jangan cuma dilewatin Hidup gitu itu aja. berharga ya kan. Tuhan kasih kita potensi-potensi yang banyak Iya. ya. Pokoknya kita jangan kubur deh mimpi kita karena kita sudah menjadi mom, udah punya anak, udah mengurus rumah tangga, itu bukan halangan buat kita. Iya, Oke. Nah, itu dia sharing kita dengan partner Alive hari ini. Untuk teman-teman yang nonton ini, jangan lupa like, komen, dan follow ya Alive by Vision di Instagram. Sampai jumpa di Alive Talk berikutnya. Bye. Dah.